Mari kita semua menjaga makanan tradisional kita, makanan tradisi kita, karena itu jadi kualitas kita semua. Ya, jadi jangan malu makan sagu. Mungkin di pelosok Papua ini banyak sagu, jadi kita orang Papua ya itu punya makanan tradisi untuk kita budaya. Cadangan sagu di Papua merupakan yang terbesar di dunia. Namun selama ini yang dimanfaatkan tidak sampai 1%. Pangan nasional yang masih identik dengan beras perlahan-lahan mengikis eksistensi sagu sebagai pangan lokal tertua di kawasan timur Indonesia, termaksud wilayah dataran Merauke. Ironisnya bahwa sagu dipandang sebagai makanan kelas nomor 2, khususnya di kalangan generasi muda saat ini. Pergeseran paradigma tersebut menjadi penanda dampak gastrokolonialisme di masyarakat lokal, khususnya di Kabupaten Merauke. Di Kampung Baidup misalnya, perubahan kultur pangan masyarakat semakin terasa sejak perusahaan sawit mulai mengambil lahan administratif masyarakat. Masyarakat yang mulanya mudah mengakses pohon sagu, sekarang harus jauh berjalan kaki untuk memperoleh makanan pokok mereka. Dampak lain yang dirasakan masyarakat adalah produksi sagu yang dulunya melimpah, kini semakin terbatas. Begitu pula pada kualitas sagu yang sudah mulai terkontaminasi dengan unsur hara pada tanah dari lahan sawit. Cepat atau lambat, keadaan ini akan menggeser eksistensi sagu sebagai makanan pokok masyarakat, khususnya di Kampung Baidup. Kakak cuma mau pesan untuk generasi sekarang ini, memang kita lihat kan mereka sering makan sagu, terus ada konsumsi beras apa. Jadi mungkin pesan itu dari saya untuk mereka ya lebih giat lagi mungkin. Bisa makan atau bagaimana. Bisa terus begitu kembangkan sagu-sagu atau bagaimana pembersihan pohon-pohon yang sudah tua dari dulu, orang-orang tua mungkin mereka tanam, tidak mungkin kita bersihkan, ya kita bisa bersihkan untuk kita bisa makan nanti konsumsi. Ya, jadi itu pesan dari saya untuk adik-adik yang nanti pengikut kami, ya generasi bangsa seterusnya nanti. Berbeda halnya dengan Kampung Baidup dan kampung-kampung lainnya di Kabupaten Merauke. Masyarakat di Kampung Payum yang mayoritas penduduknya merupakan translokal dan berprofesi sebagai nelayan, mau tidak mau telah mengalami pergeseran kultur pangan. Lokasi mereka yang dekat dengan pesisir pantai tidak memungkinkan pohon sagu untuk tumbuh, sehingga mereka mengonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Selain karena mudah diakses, beras dianggap lebih ekonomis dibandingkan sagu. Saya berasal dari Kampung Wambi, Kecamatan Okaba. Saya berada di sini sudah 20 tahun lebih. Mulai berawal berangkat dari sana datang sekolah pada tahun 87, kurang lebih tahun 87 ya, ke sini tinggal di Payum dan punya rumah di sini sekarang sampai sekarang. Pekerjaan saya di sini sekarang sebagai nelayan. Awalnya datang sekolah, lalu tidak bisa pulang ke kampung karena di kampung kehidupannya itu kurang ada mata pencaharian di sana untuk bekerja, untuk mendapatkan rezeki begitu. Lalu kami punya inisiatif bahwa harus tinggal tetap di sini.
tinggal tetap di Merauke, karena di Merauke kami bisa mencari, kami bisa punya uang walaupun 1.000-2.000 kami bisa mengumpul dalam sehari. Kalau pola makan, ya makan sagu itu kan makanan tradisional kami orang Papua, orang khusus orang Malin ya. Boleh Papua lain yang makan sagu juga itu kan ada. Tetapi kalau khusus orang Malin seperti saya orang Malin, itu kalau bukan saya mau memilih makan sagu atau makan nasi, tetapi dengan berkurangnya sagu, dan di Merauke sini kan sagu kami harus membeli. Jadi memang sesekali kami harus konsumsi. Di saat kami punya uang, ya kami bisa beli di pasar, karena di sini kami tidak bisa menanam, tidak bisa bercocok tanam sagu di sini, karena di sini juga tempatnya air asin. Saudara-saudara khusus orang Malin dan sekitarnya, mungkin kalau pentingnya masalah makan sagu atau ubi-ubian itu bagi orang Malin itu penting sekali, karena sejak dahulu kami hanya hidup dengan makanan itu sebelum adanya padi di Merauke, mulai diperkenalkan padi sampai kini. Itu dulu kami hidup dengan makanan-makanan tradisional kami dari Papua khusus Malin. Jadi untuk saya itu sangat penting. Jadi ada satu pesanan mungkin untuk saudara-saudara khusus orang Malin, mari kita lestarikan, mari kita budayakan tanam sagu, tanam kelapa, dan tanam ubi-ubian, biar ke depan generasi kita yang berikutnya, anak cucu kita, cece kita tidak menanyakan bahwa pohon sagu itu seperti apa, terus ubi-ubian itu seperti apa. Jangan sampai hilang makanan-makanan tradisional kita itu. Terus untuk pola makannya itu, makanan sagu atau ubi-ubian itu memang kalau untuk orang Malin itu memang kalau kami makan itu setiap hari, malah kami rasa bukan segar ya, apa yang saya mau katakan, bukan segar, tetapi rasanya seperti kita bukan di alam lain, tapi kita di alam kita sendiri, seperti itu arti kata begitu. Jadi kita di alam kita sendiri, walaupun itu sering kami lakukan dengan cara bakar-bakar, tapi untuk kami itu sehat. Itu dulu kami orang Malin itu orangnya tinggi-tinggi ya. Kalau harapan kami orang Malin ke depan, mungkin itu juga satu kebanggaan atau satu tuntutan dari saudara-saudara kita. Saya khususnya mungkin akan berbicara tentang harapan-harapan ke depan, mewakili semua orang Malin yang ada di pesisir pantai dan pedalaman. Jadi harapan kami ke depan, mari pemerintah, jangan sampai pemerintah menutup mata dari ada program-program yang akan mengulangi, macam sepertinya program tanam sagu, berkebun sagu, ada program tanam kelapa, ada program bikin kebun kumbili ubi-ubian. Itu harapan saya ke depan, supaya pemerintah bisa memperhatikan masyarakat kecil yang mungkin taraf hidupnya masih rendah. Mari pemerintah perhatikan saudara-saudara yang ada di kampung-kampung untuk bisa menanam sagu, supaya sagu itu jangan hilang, kelapa jangan hilang, ubi-ubian jangan hilang. Itu harapan saya untuk semua. Mari saudara-saudara putra daerah Tanah Animha ini, mari kita semua menjaga makanan tradisional kita, makanan tradisi kita, karena itu jadi kualitas kita semua. Saya mohon dengan ajakan ini, mari kita jangan berpangku tangan, mari kita ke depan untuk menjaga kelestarian alam ini dengan makanan tradisional kita. Sekian dan terima kasih. Permasalahan pangan lokal, khususnya sagu di Papua, terlebih lagi di Papua Selatan ini adalah
pemanfaatannya yang hanya sebatas untuk kebutuhan makanan sehari-hari saja. Dan sebagian besar ini hanya dikonsumsi oleh masyarakat asli Papua yang kemudian juga dikonsumsi oleh masyarakat yang lain. Padahal faktanya cadangan sagu di Papua merupakan yang terbesar di dunia. Namun selama ini yang dimanfaatkan tidak sampai 1%. Nah, ini adalah potensi yang besar yang seharusnya dapat kita manfaatkan secara optimal demi keberlanjutan pangan lokal, kemudian untuk pemenuhan zat gizi, kesehatan masyarakat, dan tentu saja untuk lingkungan. Sebagai informasi bahwa potensi sagu ini memang sangat luar biasa. Papua sendiri itu memiliki potensi yang paling besar itu sekitar 5,2 juta hektar. Sehingga Papua ya, entah itu dari Papua Selatan, Papua Barat, Papua dan berbagai provinsi Papua yang lain itu bisa menjadi epicentrum pembangunan industri pangan atau industri pangan dan non pangan yang berbasis sagu. Nantinya diharapkan ini pemanfaatan dari sagu itu berkembang, kemudian produk-produknya menjadi lebih banyak dan bervariasi, sehingga nantinya pelaku atau penggiat usaha di bidang sagu akan bertambah dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagu bukan hanya sebagai pangan lokal, tetapi juga wujud kearifan budaya masyarakat, khususnya di Indonesia Timur. Mari kita jaga dan lestarikan bersama, karena makan tidak hanya tentang kebutuhan, tapi juga hubungan antara alam dan manusia.